Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Mahafi. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Ibu Rafika Hudriana Putri sebagai dosen pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep harta dalam Islam. Yang akan dibahas yaitu pengertian kedudukan harta dan jenis harta dalam Islam. Jadi, menurut Kamus Al-Muhit, tulisan Al-Fairuz Abadi, harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai. Sedangkan menurut para ulama, harta berarti segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Jadi penggunanya bisa dicampuri oleh orang lain. Selanjutnya, ada kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Quran. Jadi kedudukannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Harta sebagai titipan. Jadi karena manusia ini tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada, oleh karena itu wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya. Yang B. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Yang C. Harta sebagai ujian keimanan. Jadi hal ini terutama menyangkut dari soal cara mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut, apakah dia sesuai dengan Islam atau tidak. Yang D. Harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Jadi menurut pandangan Islam, harta itu bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah. Selanjutnya, ada bentuk dan jenis harta dalam Islam. Jadi ada klasifikasi pembagian jenis harta, dapat didasarkan dari berbagai segi. Yang pertama, ditinjau dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya. Itu ada terbagi dua. Yang pertama, harta bergerak atau harta mankul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti motor, mobil, laptop, handphone, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang kedua, ada yang B, yaitu harta yang tidak bergerak atau harta ghairul manakul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, atau yang dikenal sebagai dengan harta tetap. Contohnya seperti rumah, gedung, sawah, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain yang sama. Contohnya seperti A. Harta mitsli, yaitu harta yang dapat diganti dengan harta lainnya yang sama, atau dengan kata lain, harta tersebut jenisnya mudah dicari di pasar, seperti beras, buah. Yang kedua, yang B, ada harta kimi, yaitu harta yang dapat diganti dengan nilai harganya atau harta yang jelasnya tidak mudah dicari di pasar, seperti karya seni yang berupa lukisan. Selanjutnya yang ketiga, ditinjau dari segi boleh dimanfaatkan dan tidaknya harta. Itu ada terbagi menjadi dua, yaitu harta mutakawim. Harta mutakawim yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syarah dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya. Yang B, ada harta ghairu mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syarah. Selanjutnya yang keempat, ditinjau dari segi habis dan tidaknya setelah digunakan atau dipakai. Di situ ada terbagi dua, yaitu A. Harta istimali atau harta tidak habis pakai, yaitu harta apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu masih utuh, seperti kebun, tanah, ladang, lahan pertanian, dan lain-lain. Yang B, ada harta istihlaki atau harta habis pakai, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu menjadi habis. Contohnya seperti makanan, minuman, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya dilihat dari status harta. Ini ada terbagi tiga. Yang pertama, ada harta mamluk. Harta mamluk yaitu harta yang telah dimiliki
baik milik perorangan atau badan hukum atau negara. Yang kedua, ada harta mubah, yaitu harta yang belum dimiliki seseorang, seperti mata air, ikan di laut atau di sungai, atau burung yang masih di udara, dan sebagainya. Yang ketiga, ada harta mahjur. Harta mahjur yaitu harta yang ada karangan syara untuk dimilikinya secara pribadi, seperti harta wakaf atau harta untuk kepentingan umum. Selanjutnya yang keenam, dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak. Di sini ada terbagi dua. Yang pertama ada mal qabil li kismah, yaitu harta yang dapat dibagi, seperti gandum, beras, anggur, jeruk, duku, dan lain-lain. Yang kedua ada mal ghairu qabil lil al-kismah, yaitu harta yang tidak dapat dibagi. Contohnya seperti gelas, meja, kursi, batu permata, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya. Di sini ada terbagi dua, atau yang pertama yaitu harta al-ashi, yaitu asal. Harta yang menghasilkan seperti rumah, tanah, hewan, dan pepohonan. Selanjutnya ada harta al-samar, atau buah atau hasil, yaitu buah yang dihasilkan oleh suatu harta, seperti sewa rumah, ataupun buah dari pohon. Selanjutnya yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya. Di sini ada terbagi dua, yaitu harta milik pribadi, yaitu harta yang tidak bersekutu dengan yang lain, dan tidak boleh harta tersebut manfaatnya diambil kecuali ada izin dari pemiliknya. Yang kedua, ada harta milik umum atau milik masyarakat, yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Contohnya seperti sungai, jalan raya, lapangan, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.